Mas, 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 mas. Brak! Alhamdulillah, kamu sudah sadar, nak. Kamera roll, audio on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Umam, host kali ini yang akan membawakan cerita-cerita misteri tentunya di channel kesayangan kita, Wingit Misteri. Cerita ini saya dapat dari seorang penjaga tempat wisata yang menceritakan tentang seorang anak perempuan yang mendaki gunung bersama teman-temannya. Karena nama dan tempat kita samarkan, jadi sebut saja anak perempuan ini bernama Mira. Dan kelima temannya ini bernama Dewi, Agus, Hakim, Kino, dan Septi. Mereka berenam mendaki di sebuah gunung yang berada di Jawa Tengah. Di awal pendakian semuanya nampak biasa saja. Suara jangkrik yang terus-terusan terdengar ditambah hawa dingin yang mulai terasa. Seolah-olah menjadi pertanda bahwa pendakian sudah terasa lama dan semakin jauh. Dan akhirnya setelah berjalan beberapa lama, Mira yang tadinya baik-baik saja, tiba-tiba Mira malam itu merasakan rasa capek yang sangat amat luar biasa. Duh, kok tumben sih aku begini? Padahal biasanya aku kuat loh, ucap Mira di dalam hati. Dan dia tidak ingin memberitahukan kepada teman-temannya karena Mira takut merepotkan ataupun menyusahkan teman-temannya dengan keadaan dia. Namun pada akhirnya setelah beberapa lama dipaksakan berjalan, Mira merasakan sesak napas dan pundaknya terasa sangat berat. Yang akhirnya Mira mau tidak mau bilang kepada teman-temannya bahwa dia butuh istirahat. Teman-teman, kita istirahat dulu ya. Aku capek, teriak Mira kepada teman-temannya sambil dia meletakkan tas punggung yang digendongnya. Oke, tapi jangan lama-lama ya Mir, takutnya nanti keburu hujan, kata si Hakim menjawab teriakan Mira. Dan setelah semua teman-temannya sepakat, akhirnya Mira dan teman-temannya memutuskan untuk beristirahat sejenak di tempat itu. Ketika beristirahat, Mira memang duduk sedikit agak menjauh dari teman-temannya karena memang dari awal Mira ini tertinggal. Mira bersandar di sebuah pohon dengan tatapan kosong. Dia merasakan rasa capek di sekujur tubuhnya yang mulai. Namun anehnya di tengah-tengah lamunan Mira yang sedang beristirahat, tiba-tiba kerudung yang dipakai Mira untuk menutupi rambutnya dengan rapi ditarik oleh seseorang dari balik pohon hingga kerudung Mira jatuh di tanah. Ya Allah, siapa yang narik sih? Teriak Mira sambil menoleh dia ke balik pohon. Dan ternyata di situ memang tidak ada siapa-siapa. Melihat seperti itu, teman-teman Mira pun ikut kaget dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan karena mereka merasa tempat itu sudah tidak aman. Ayo lanjut deh, ucap si Agus sambil berdiri memakai tas punggungnya. Dan singkat cerita, malam itu pun mereka melanjutkan pendakian. Selama pendakian, perasaan Mira semakin lama semakin tidak enak saja. Jantungnya yang berdetak dengan kencang dan kaki yang semakin berat untuk dibawa melangkah. Akhirnya malam itu Mira memutuskan untuk sudah tidak lagi melanjutkan pendakian. Namun karena menurut si Kino pos pendakian sudah tidak jauh lagi, akhirnya Mira memaksakan diri untuk sampai di pos pendakian yang dituju dan beristirahat di sana. Dan untungnya Mira dan teman-temannya berhasil sampai di pos yang dituju dengan keadaan baik-baik saja. Sepertinya aku sampai di sini saja. Aku sudah tidak kuat lagi berjalan. Kakiku sakit, badanku panas, rintih Mira kepada teman-temannya. Yang pada waktu itu teman-temannya juga sudah merasakan kelelahan. Waduh, gimana dong? Masa kita gagal muncak sih? Keluh si Hakim yang memang dari awal dia terlihat
tidak suka dengan keadaan si Mira. Sudah, begini saja. Aku istirahat di sini. Kalian lanjutin aja dulu. Aku tunggu kalian di sini. Besok kalian kalau sudah selesai muncak kan turun. Nah, kita nanti ketemu lagi di sini. Nanti kita turun bareng. Usul si Mira kepada teman-temannya. Oke deh, setuju. Sepertinya emang Mira udah bener-bener gak kuat lanjut. Ucap si Kino mendukung ide si Mira. Dan singkat cerita, malam itu rombongan pun dibagi menjadi dua. Agus, Hakim, dan Septi melanjutkan pendakian. Sedangkan Mira tinggal tidak melanjutkan pendakian ditemani oleh Kino dan Dewi. Mereka bertiga memutuskan untuk mendirikan tenda yang berjarak tidak jauh dari jalur pendakian waktu itu. Ketika tenda sudah berdiri, malam itu Kino menyalakan kompor dan membuat minuman hangat untuk si Mira. Sedangkan Dewi pada waktu itu dia sibuk menata baju dan perlengkapan-perlengkapan yang dibawa oleh mereka di dalam tenda sembari menyiapkan tempat tidur untuk Mira beristirahat. Maaf ya teman-teman, kalian jadi gagal muncak gara-gara aku, ucap si Mira tidak enak hati kepada kedua temannya ini. Udah nggak apa-apa Mir, keadaanmu lebih penting daripada puncak. Next time kita bisa muncak bareng lagi, ucap si Kino. Namun anehnya ketika Mira masih menunggu minuman hangat yang dibuatkan oleh Kino, tiba-tiba Mira mendengarkan suara tangisan lirih dari belakang tenda mereka. Mendengar hal itu, Mira terkejut bukan main. Jantungnya seakan-akan berdetak dengan kencang. Kalian dengar suara itu nggak? Tanya si Mira kepada teman-temannya sambil dia kebingungan mencari sumber suara kesana kemari. Dengar apa Mir? Udah, kamu tidur aja. Ini tempat tidurmu sudah aku siapin, jawab si Dewi. Kamu emang nggak dengar apa-apa Wi? Tanya si Mira memastikan apakah Dewi tidak mendengar suara itu. Nih, minumannya udah jadi Mir, cepet diminum biar kamu bisa cepet istirahat, jawab si Kino sembari menyodorkan gelas berisi minuman hangat kepada Mira. Di sini Mira mencoba untuk berpikir positif walaupun dia masih penasaran dan kebingungan tentang suara yang dia dengar tadi. Dan akhirnya setelah Mira selesai menghabiskan minuman hangatnya, kemudian Mira masuk ke dalam tenda untuk beristirahat. Mira tidur ditemani oleh Dewi, sedangkan Kino berada di luar tenda membereskan dan membersihkan perlengkapan pendakian mereka. Ketika Mira mencoba untuk memejamkan mata malam itu, dia terus-terusan saja mendengar suara tangisan tersebut. Lama-kelamaan semakin kencang saja dia mendengarnya. Jika diperhatikan, Mira merasakan suara itu berasal dari belakang tenda mereka. Karena Mira di sini tidak bisa tidur oleh suara itu, akhirnya dia memutuskan memberanikan diri untuk mencari sumber suara tersebut. Wi, bangun, aku masih mendengar suara tangisan ini. Ayo temani aku mencari sumber suaranya. Mira mengajak Dewi untuk menemaninya mencari dari mana sumber suara tangisan itu berasal. Suara apa sih Mir? Aku kok nggak dengar suara apa-apa, jawab si Dewi yang juga jadi kebingungan gara-gara tingkah si Mira. Saat itu Kino masih berada di luar tenda. Dia masih sibuk membereskan dan membersihkan peralatan pendakian mereka bertiga. Namun anehnya ketika Mira dan Dewi yang berada di dalam tenda akan mencari sumber suara itu dan keluar dari tenda, tiba-tiba tenda yang mereka tempati dilempari batu oleh seseorang. Brak! Mengetahui hal itu, tentu saja Mira dan Dewi kaget bukan main dan mereka berdua bergegas keluar dari dalam tenda. Ya Allah, ada yang melempar batu ke tenda kita, ucap si Dewi sambil dia ketakutan. Iya, aku juga dengar, sahut si Kino sambil dia berlari menuju tenda. Waduh, tendanya sampai sobek. Sepertinya emang ada yang melempar batu ke tenda kita. Tapi siapa ya? Gak ada orang di sekitar sini.
ucap si Kino sambil memegang batu yang berukuran lumayan besar dan menunjukkannya kepada Mira dan Dewi. Belum selesai mereka bertiga kebingungan dengan kejadian aneh tersebut, tiba-tiba mereka bertiga melihat dengan mata kepala mereka sendiri ada dua orang pendaki yang berjalan dari bawah menuju ke atas di jalur pendakian yang mereka lalui. Dua pendaki tadi berjalan pelan, diam, serta tidak menoleh kepada arah mereka, yang padahal tenda yang mereka dirikan itu tidak jauh dari jalur pendakian. Saat dua pendaki tersebut melewati tenda mereka, dia berjalan menunduk tanpa menoleh ke arah mereka sambil mengeluarkan bau yang amat tidak sedap sekali. Mengetahui hal tersebut, Kino mencoba untuk menyapa dua pendaki tadi. Mas. Begitu kira-kira Kino memanggil dua pendaki tadi, yang memang Kino pikir pada waktu itu dia adalah pendaki biasa saja. Namun anehnya bukan menoleh, dua pendaki tadi terlihat cuek dan tidak memperdulikan keadaan mereka, terus saja menjauh dari rombongan Mira dan teman-temannya. Bahkan yang membuat Mira dan teman-temannya kaget adalah pakaian dan tas dua pendaki tersebut terlihat sobek-sobek dan tasnya dalam keadaan kosong, sudah usang dan terlihat sobekan di mana-mana. Sepertinya mereka bukan pendaki deh, bisik Dewi kepada Mira sambil menggenggam tangan Mira erat-erat. Karena mereka merasa keadaan di situ sudah tidak aman lagi, akhirnya Kino mengambil keputusan untuk turun malam itu juga. Kalau misalnya kita turun sekarang, gimana Mir? Wi, apa kalian kuat? Kita turun dikit-dikit aja, yang penting kita turun. Ntar kalau kamu merasa capek, kita istirahat lagi. Pokoknya kita jangan di sini. Yang jelas sepertinya di sini sudah tidak aman lagi, ucap Kino sambil mengemasi barang-barang mereka bertiga. Dan singkat cerita, karena Mira dan Dewi menganggap Kino paling paham daerah situ, akhirnya Mira dan Dewi menyetujui usulan dari Kino untuk turun malam itu juga. Walaupun pada saat itu badan si Mira masih terasa sakit dan capek yang belum hilang. Setelah peralatan pendakian mereka dibereskan, akhirnya mereka bertiga mulai turun dari gunung sembari diiringi hujan yang juga mulai turun. Selama perjalanan, tiba-tiba Mira merasakan sakit perut yang amat luar biasa, terasa nyeri yang amat sakit. Dan tidak hanya itu, Mira juga merasakan pundaknya terasa berat seperti menggendong sesuatu yang pada nyatanya di situ barang-barang Mira dibawakan oleh Kino dan Dewi. Wi, tunggu, kayaknya aku nyeri haid deh, rintih si Mira kepada Dewi. Terus gimana Mir? Tahan dikit ya, nanti kalau kita udah ketemu tempat yang luas, kita istirahat lagi, ucap si Dewi mencoba menenangkan si Mira. Namun pada akhirnya semua berjalan dengan tidak terduga. Malam itu ketika Mira masih mencoba keras untuk tetap berjalan sembari merasakan rasa nyeri yang luar biasa pada perutnya, tiba-tiba dia mendengar seorang wanita yang berbisik di telinganya, "Mira, kamu di sini saja. Mira, kamu di sini saja." Suara tersebut terdengar jelas di telinga Mira, sembari Mira merasakan pundaknya terasa amat sangat berat untuk dibawa berjalan. Dan tidak hanya itu, bersama dengan suara bisikan tersebut, Mira akhirnya tidak sadarkan diri dan dia tidak ingat apapun yang dilakukannya. Dan singkat cerita, setelah Mira tersadarkan diri, dia sudah berada di rumahnya, ditemani dengan teman-temannya yang mendaki pada waktu itu. Mereka semua terlihat duduk cemas dan orang tua Mira juga berada di situ dengan mata lebam
seperti habis menangis nggak karuan. Alhamdulillah, kamu sudah sadar nak, ucap Ibu Mira sambil menangis. Dia memeluk anaknya tersebut. Setelah 3 hari dari kejadian tersebut, teman-teman Mira kembali datang ke rumah Mira untuk berniat menjenguk dan melihat keadaan Mira. Nah, disitulah Mira mulai menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya waktu dia tidak sadarkan diri kepada teman-teman Mira. Kamu ingat kan Mir, waktu terakhir kamu bilang ke aku kalau tiba-tiba perutmu nyeri sekali seperti datang bulan? Tanya si Dewi. Iya Wi, aku ingat. Terus gimana? Setelah kamu mengeluh sakit, tiba-tiba kamu jalan menurun cepet banget. Sampai-sampai aku dan Kino kewalahan untuk ngejar kamu. Hah? Yang bener Wi. Iya Mir, waktu itu hujan turun deras banget. Kamu jalan cepet banget. Aku ajak istirahat, kamu tidak mau. Kamu tetap cuek dan terus saja berjalan. Imbuh si Kino meyakinkan Mira atas kejadian yang dia lalui pada waktu itu. Dan sesampainya di base camp, Mira tetap saja tidak berhenti berjalan sampai dia menuju ke jalan raya. Setelah Kino mengambil motor di base camp, dia menyusul Mira menggunakan motor dan memaksa Mira untuk naik motor bersamanya. Setelah itu, dia antarkan Mira balik ke rumahnya. Iya nak, ibu juga kaget. Pembalut yang kamu pakai waktu itu berubah menjadi daun, ucap Ibu Mira yang waktu itu juga duduk bersama 2 temannya. Pengalaman waktu itu tentu saja membekas di kepala Mira sampai saat ini. Semoga dari pengalaman Mira kita bisa belajar untuk lebih berhati-hati saat kita akan melakukan pendakian. Nah, seperti itulah kisah pengalaman misteri kali ini. Semoga teman-teman bisa dapat pelajaran dari pengalaman kisah cerita kali ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel Wingit Misteri, ayo dong subscribe. Jangan lupa juga like, tulis komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat update cerita-cerita misteri yang lainnya. Untuk teman-teman yang ingin berbagi pengalaman misteri, bisa kirimkan ke WhatsApp-nya Wingit Misteri di nomor yang saya tulis di bawah ini. Atau bisa juga di email channel Wingit Misteri di wingitmisteri@gmail.com. Oke, sekian dulu dari saya Umam. Untuk teman-teman yang udah dengerin cerita dari awal sampai akhir, semoga dilancarkan urusannya dan diberikan kesehatan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.